Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Septiana. Saya dari kelas BKI 5C dengan nomor NIM 23311-483 dengan tugas UTS dalam mata kuliah mikrokonseling. Nah, baik di sini saya sedikitnya akan memberikan tips dan sharing dalam pengadministrasian ataupun pengolahan data instrumen non-tes, yaitu alat ungkap masalah atau sering kita sebut instrumen AUM. Nah, baik, AUM ini ataupun alat ungkap masalah ini merupakan salah satu instrumen ataupun salah satu jenis teknik non-tes yang kerap kali digunakan oleh para konselor ataupun guru BK di sekolah. Nah, gunanya untuk mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi kepada para klien ataupun siswa di sekolah. Nah, akan tetapi di sini guru BK ataupun konselor diharapkan untuk benar-benar memahami dan terlatih dalam pengadministrasiannya. Sebab sehingga dapat menunjang pelayanan konseling yang akan dilakukan selama bertugas. Nah, selebihnya ataupun selanjutnya, alat ungkap masalah ini ataupun instrumen AUM ini memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya seperti JDK ataupun jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan dan sosial, terus karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, keadaan dan hubungan keluarga, agama dan moral, dan ekonomi dan keuangan. Nah, jadi sebelumnya itu kita harus ketahui dulu nih bahwasanya dari tiap-tiap karakteristik ini ataupun bidang masalah ini itu memiliki pernyataan ataupun pertanyaan. Jadi total daripada pernyataan ataupun pertanyaan yang ada di instrumen ini itu kurang lebih ada 200 pernyataan. Nah, jadi tiap-tiap bidang ataupun karakter AUM ini memiliki uh, memiliki jumlah yang berbeda. Misalkan JDK ataupun jasmani dan kesehatan itu memiliki 25 pernyataan, terus dari pribadi misalkan memiliki 35 pernyataan. Jadi tiap-tiap bidang itu memiliki jumlah soal ataupun jumlah pernyataan yang berbeda-beda. Nah, jadi selanjutnya itu ada beberapa kelebihan, diantaranya alat ungkap masalah ini tuh tidak hanya bisa digunakan oleh para mahasiswa saja ataupun masyarakat, akan tetapi instrumen ini pun bisa digunakan oleh para peserta didik ataupun siswa di tingkatan SMP, SMA, bahkan SD. Nah, itu merupakan nilai lebih daripada instrumen ini. Nah juga ada beberapa kekurangan seperti membutuhkan waktu yang banyak untuk pengelolaan hasil daripada yang telah diisi para klien ataupun siswa didik, karena melihat dengan eh, pernyataan yang tersedia itu kurang lebih 200 pernyataan, eh, itu mungkin bakal jadi pembahasan atau pengumpulan data yang dapat menghabiskan waktu yang cukup lama juga. Nah, selanjutnya kita bakal beranjak ke sesi pengolahan data. Baik, selanjutnya kita bakal mengolah data instrumen AUM ataupun alat ungkap masalah. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan salah satu contoh hasil pengolahan AUM individual. Nah, terus di sini saya sudah menyiapkan salah satu contohnya dengan keterangan siswa dari SMAN 5 Kota Serang. Nah, di sini ada tabel masalah yang terdiri dari bidang masalah, jumlah item, nomor masalah, jumlah nomor masalah yang diisi, persentase, dan masalah yang terberat. Nah, di sini
sebagaimana yang telah saya katakan bahwa instrumen AUM ini seluruh totalnya ataupun jumlah itemnya itu totalnya adalah 225 pernyataan atau 225 pertanyaan. Jadi tiap-tiap bidang masalah itu memiliki jumlah itemnya masing-masing dengan total 225 pertanyaan ataupun 225 pernyataan. Nah, di sini siswa ini memilih di bagian DPI dengan nomor masalah 093 yang berjumlah 1 dan persentasenya 2,6%. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa sampai 2,6%? Nah, jadi untuk sampai 2,6% itu dalam instrumen ini setiap jumlah yang dipilih itu dikalikan 2,6%, berapapun jumlahnya. Seperti itu. Semisal nih di sini di bagian KHK ada dua nomor masalah ataupun dua jumlah dikalikan 2,6 dan jumlahnya 5,2%. Nah, begitupun seterusnya. Nah, di sini juga ada nomor masalah terberat. Nah, di sini untuk nomor masalah terberat itu bisa ditentukan ataupun sudah dipilih oleh para peserta didik yang memang dianggap oleh mereka itu adalah masalah yang terberat. Nah, ini sudah ada keterangannya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan perkalian, selanjutnya itu adalah pertambahan ataupun perhitungan selanjutnya itu melalui pertambahan. Jadi untuk jumlah nomor masalah itu ditambah-tambahkan seperti jumlah masalah DPI, KHK, KEDK, dan KDP. Nah, itu tinggal ditambah-tambahkan saja. Misalkan 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan hasilnya 7. Nah, begitupun yang persentase pun tinggal ditambah-tambahkan saja. 2,6 tambah 5,2% tambah 2,6% dan selanjutnya, dan ini hasilnya 26%. Nah, jadi runtutannya itu yang pertama kita kalikan, berapapun jumlahnya kita kalikan 2,6%. Nah, habis itu tinggal ditambahkan saja dan bakal keluar hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada keterangan ingin mengkonsultasikan kepada teman ataupun siapa. Nah, di sini si siswa ini ingin mengkonsultasikannya kepada teman. Akan tetapi tiap-tiap individu ataupun peserta didik pastinya punya pilihannya masing-masing dan bisa saja kepada guru ataupun kepada keluarga. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini merupakan diagram keseluruhan. Nah, ini merupakan hasil daripada pengolahan data yang sudah dilakukan saya tadi. Nah, untuk mencapai diagram seperti ini memerlukan proses pengolahan yang sudah saya lakukan seperti tadi. Nah, karena saya melakukannya manual, teman-teman bisa lakukan seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama dikalikan 2,6 lalu dijumlahkan ataupun ditambahkan. Nah, sebenarnya bisa pakai aplikasi biar otomatis, kan, tapi di sini saya lakukannya dengan cara manual. Seperti itu. Nah, setelah diolah datanya dan jadilah seperti ini. Kita bikin diagram dengan hasil-hasil keseluruhan. Nah, ini merupakan hasil keseluruhan dari kelas 10 SMAN 5 Kota Serang. Dan hasil tertingginya itu ataupun masalah tertingginya itu ada pada bidang KDP ataupun karir dan pekerjaan. Nah, yang disusul PDP, DPI, JDK dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu diagram keseluruhan seperti apa, kita langsung bikin action plan ataupun rencana kegiatan. Nah, untuk rencana kegiatan ini saya ataupun teman-teman bisa lihat terdiri dari bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, media, dan evaluasi. Nah, kita mulai dari pribadi ataupun bidang layanan pribadi. Di sini saya menggunakan strategi bimbingan klasikal, di mana bimbingan klasikal itu
sangat cocok untuk bidang layanan pribadi. Nah, untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, medianya PowerPoint, evaluasinya menggunakan LAISEG. Nah, untuk selanjutnya di bagian bidang layanan sosial, saya menggunakan konseling kelompok karena di sini ketika saya melihat datanya bahwa masih banyak peserta didik yang memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial. Makanya di sini saya menggunakan konseling kelompok agar peserta didik mampu berkembang ataupun mampu mengembangkan interaksinya dengan kehidupan sosial seperti itu. Dengan metode diskusi, medianya kertas kasus, dan evaluasinya secara lejapen ataupun layanan jangka pendek. Nah, selanjutnya ada di bidang layanan belajar, masih sama dengan bidang layanan pribadi. Saya di sini menggunakan strateginya secara bimbingan klasikal dengan metode ceramah, medianya PowerPoint, dan evaluasinya menggunakan LAISEG ataupun layanan segera. Dan terakhir di sini ada bidang layanan karir dengan strategi layanan bimbingan klasikal, diskusi kelompok dengan metodenya menggunakan diskusi kelompok, medianya PowerPoint, dan evaluasinya secara lejapan ataupun layanan jangka panjang. Di sini bisa kita lihat. Nah, untuk keterangannya, untuk keterangan kelas ini karena saya mengolah data kelas 10, maka saya isinya kelas 10. Nah, untuk tujuan layanan dan materi itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik ataupun klien kita ya. Lanjut di bagian RPL. Nah, setelah membuat action plan, kita membuat RPL ataupun rencana pelaksanaan layanan. Di sini ada saya di sini menggunakan strategi layanannya itu menggunakan bimbingan klasikal, bidang layanannya menggunakan karir. Nah, di sini perlu diperhatikan karena mengapa saya menggunakan bidang layanan karir, karena saya melihat data bahwasannya anak siswa kelas 10 SMN 5 Kota Serang itu masalah tertingginya itu jatuh pada karir dan pekerjaan. Maka saya memfokuskan bidang layanan itu bidang layanan karir dan menggunakan strategi layanannya itu bimbingan klasikal. Nah, di sini topiknya itu saya menentukan pilihan karir sesuai kemampuan dan minat bakat. Sasaran layanannya siswa kelas 10 SMN Negeri 5 Kota Serang. Metodenya diskusi kelompok, refleksi diri, dan tes minat bakat. Waktu yang saya gunakan 2 kali 45 menit dalam 1 kali pertemuan. Dan medianya lembar kerja karir, kartu refleksi, papan tulis, dan PPT. Nah, untuk tanggal pelaksanaannya 18 September 2024. Nah, ini yang harus digarisbawahi teman-teman di bagian sumber bacaan, karena ini kita dalam pembuatan RPL itu mengacu ataupun merujuk kepada sumber bacaan yang kita pakai biar nanti tidak salah seperti itu. Nah, lanjut ke bagian uraian kegiatan, ada tahap awal, tahap peralihan, dan tahap inti dan tahap penutup. Nah, masing-masing bisa kawan-kawan lihat. Saya di sini menggunakan tahap awalnya itu di bagian pernyataan umum. Guru BK membuka kegiatan dengan salam dan mengajak peserta untuk berdoa. Nah, di sini kayak kita memperkenalkan ataupun attending saja biar relax seperti itu. Nah, ke tahap peralihan di sini guru BK menanyakan kesiapan siswa untuk memulai kegiatan diskusi. Nah, di sini juga guru BK sangat penting agar ketika nanti kita dalam kegiatan inti peserta bisa kondusif dan benar-benar siap untuk memulai kegiatannya. Nah, di tahap inti di sini siswa memperhatikan materi yang sudah disiapkan. Nah, di sini siswa harus benar-benar memperhatikan karena ini juga untuk keberlangsungan pendidik ataupun peserta didik. Nah, di sini terakhir itu ada penutup. Nah, di sini guru BK mengajak siswa untuk menyampaikan poin-poin penting dari materi yang telah dibahas.
Jadi seperti merefleksikan ulang apa yang sudah mereka dapatkan. Dan setelah itu ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil itu terbagi dua, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil yang secara keseluruhan. Nah, sini evaluasi proses dilakukan secara selama kegiatan berlangsung dengan cara mencari partisipasi aktif siswa, kedisiplinan dan kerjasama kelompok. Nah, kalau untuk evaluasi hasil dilakukan dengan penilaian segera ataupun laisek melalui refleksi lisan dan lembar umpan balik setelah kegiatan. Nah, setelah itu tinggal bisa ditandatangani oleh guru BK atau konselor dan atas pengetahuan kepala sekolah. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, perlu digarisbawahi juga atau perlu diketahui juga bahwa dalam pembuatan action plan ataupun RPL, kita tidak bisa asal dalam menentukan pilihan. Kita harus benar-benar melihat kondisi objektif dan kebutuhan peserta didik ataupun klien butuhnya itu seperti apa. Nah, untuk kita melihat kebutuhan dan kondisi peserta didik itu, kita bisa melalui dengan adanya pemberian instrumen agar kita tahu data-data kebutuhan dan kondisi siswa ataupun peserta didik seperti apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Terima kasih.